Marilah kita doakan doa malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-12. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama dari Saudara Erik dan keluarga, mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, atas diterimanya di pendidikan lanjut
mohon penyertaan selama pendidikan agar diberi kelancaran. Yang kedua, dimohon dari keluarga Ibu Martaku mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan, bimbingan, berkat, dan penyertaan Tuhan, dan mohon berkat, bimbingan, dan penyertaan Tuhan untuk hidup yang akan datang. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berbalinglah
memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesaksian pula sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia
yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Sehat selalu untuk semua. Saudara-saudari, sekedar sharing, tahun 89, keluarga kami dan juga ada sekitar 50 kakak umat Katolik itu pindah dari Lampung ke daerah Pematang. Jalan sudah ada, tetapi sangat pelosok. Ladang itu harus buka hutan, benar-benar hutan. Tetapi satu hal yang saya ingat sampai sekarang, dari daerah tetangga desa saya sampai ke Belitang, itu hanya ada 1 mobil kendaraan umum. Itu mobil kijang yang dimodifikasi. Dan kalau mau ke Belitang atau ke kota, itu harus bangun pagi-pagi. Kalau lewat, besok lagi baru berangkat. Tetapi pun kalau misalnya pulang, harus tahu persis. Tetapi biasanya supirnya nunggu. Tapi kalau kelewat, harus nginap. Nah, yang diangkut itu bukan hanya manusia, ya hasil bumi, ya hewan juga naik di situ. Lalu suatu saat ketika saya habis liburan, karena sekolahnya di Belitang, itu pagi-pagi saya nunggu satu-satunya mobil itu dengan harap-harap cemas mobilnya lewat atau tidak, karena hujan. Dan puji Tuhan itu lewat. Saya bersyukur, saya kelihatan dari samping itu enggak ada penumpang lain. Lalu saya naik. Ternyata ketika saya naik, sudah ada 4 penumpang lain di situ. Kambing semua isinya. Tadinya saya bangga bahwa satu-satunya manusia yang ada di situ, yang 4 itu kambing. Lalu setelah perjalanan 7 kilo, di perempatan desa begitu, kalau ke arah kiri itu ke Belitang, ke kanan itu bisa tembus ke lintas timur, itu tiba-tiba sopirnya berhenti. Lalu dia turun, dia panggil saya, "Dek, turun di sini, nanti nunggu saja mobil yang lewat dari sana." Terus tanya, "Lah kenapa?" "Saya mau ngantar kambing ini ke desa yang di sebelah sana." Walaupun masih kecil, waktu itu saya juga marah lah ya, dalam arti kurang ajar bener ini ya. Jadi saya itu tidak jauh lebih berharga daripada kambing-kambing ini gitu. Jadi kambing ini lebih utama daripada saya yang harusnya ke arah sana gitu. Jalurnya padahal jalur ke sana. Ya sudah, pada waktu itu saya turun tetapi menggerutu, gerundel dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih, dari contoh yang sederhana ini saya hanya mau mengatakan begini. Seringkali berbagai masalah yang kita alami, yang terjadi baik diri kita maupun orang lain dalam relasi dengan orang lain, itu terjadi sering bermula dari soal harga diri. Betul? Soal harga diri. Kalau misalnya begini, karena merasa tidak berharga, orang bisa saja minder, tidak mau bergaul. Ah, saya apa sih gitu. Merasa tidak berharga.
Tetapi yang kedua, ketika merasa tidak dihargai, seperti saya tadi, orang bisa marah. Atau orang bisa membuat ulah, kekacauan, bahkan sampai kekerasan. Tetapi bisa jadi kalau orang terlalu merasa berharga, orang bisa menindas orang lain. Dan itu seringkali terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terkait dengan harga diri ini, melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diteguhkan dan diyakinkan bahwa Allah itu begitu menghargai kita. Jangan takut. Allah itu menilai kita tinggi, sangat menghargai kita. Bahkan sampai mengutus putranya yang tunggal untuk menebus kita. Maka dari permenungan ini secara sederhana kita sebenarnya bisa merenungkan kurang apa lagi sih gitu. Allah saja mencintai kita. Tadi dikatakan bahkan burung pipit pun itu yang harganya begitu murah itu dicintai oleh Tuhan. Apalagi kita umat manusia. Bahkan rambut kepala kita pun dihitung. Padahal kita sendiri yang merasa ini milik kita. Ada yang tahu berapa jumlah rambutnya? Enggak ada yang tahu. Allah itu begitu menghargai dan mencintai kita. Maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka yang lain-lain itu menjadi, katakanlah menjadi yang kedua. Bahkan ketika kita mungkin tidak diterima, ketika kita tidak dihargai, ketika mungkin orang tidak bisa menerima iman kita. Bahkan kata Yesus ketika orang menghancurkan tubuh kita, tetapi orang-orang itu tidak akan bisa menghancurkan jiwa kita. Seandainya kita takut, mari kita takut bukan kepada itu semua, bukan kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang memberi hidup. Takutnya bukan karena kita akan dihukum, tetapi takut karena berbakti. Karena saya mencintai Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi saya. Lalu apa yang bisa kita buat sebagai wujud rasa takut, rasa cinta kita kepada Tuhan? Mari kita berani mengakui Yesus putra tunggalnya itu sebagai Tuhan kita. Jangan malu mengakui Yesus sebagai orang Katolik. Kadang-kadang hal yang sederhana saja. Kita itu kan kadang-kadang ragu ya, malu ketika di tempat umum harus membuat tanda salib. Ketika makan di restoran, mungkin anak-anak kita mengingatkan, "Pak, kita doa dulu," malah kita yang menghalangi. Enggak usah, malu dilihat orang. Buat kecil-kecil saja di sini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Enggak ada orang yang lihat. Padahal Yesus tadi mengatakan dengan jelas, kalau kita berani mengakui Yesus di hadapan, mengakui Dia di hadapan Yesus, maka kita juga diakui di hadapan Bapa. Kalau kita menyangkal Yesus, Yesus juga menyangkal kita di hadapan Bapa. Saya kira banyak kesempatan di mana kita bukan untuk pamer, tetapi betul-betul menunjukkan ini loh iman saya. Saya tidak malu, tidak takut mengakui Tuhan kita itu Tuhan yang tergantung itu, yang menyelamatkan kita. Saya seringkali mungkin sesekali ya, kalau misalnya di rest area itu atau di restoran makan, buat tanda salib sederhana biasa, berdoa, ada untungnya loh. Kadang-kadang tahu-tahu sudah dibayari orang itu. Lumayan kan. Mau bayar, "Pak, sudah dibayari orang itu." Bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, karena mungkin dia kenal dengan saya. Tetapi yang kedua bisa jadi orang lain pun diteguhkan karena iman kita. Yang tadinya malu, mungkin melihat, oh ada toh saudara saya yang seiman, yang meneguhkan saya. Jadi dibayari itu akibat yang kedua, tetapi itu juga membahagiakan. Jadi nanti kalau lihat saya makan di mana tolong dibayari. Saudara-saudari yang terkasih, itu hal-hal kecil yang bisa kita usahakan. Mari kita betul-betul berani mewariskan itu kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda yang ada di sekitar kita. Jangan malu mengakui Yesus, jangan malu mengakui iman kita, karena disitulah letak keselamatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kita, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persatukan hidup kita bersama kurban Yesus di altar.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih. Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Allah sekuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terbuktilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terbuktilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Yesus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman minggu ini. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Adventus Desyanto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus tanggal 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silakan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman sekolah minggu. Sehubungan dengan liburan sekolah, maka sekolah minggu diliburkan 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 2 Juli dan 9 Juli 2023, dan akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. 3. Orang Muda Katolik Hati Kudus. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, peserta IYD Indonesian Youth Day akan datang mengunjungi Gereja Hati Kudus pukul 18. Seluruh OMK Hati Kudus diundang untuk hadir dalam kegiatan penyambutan peserta IYD. OMK yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Saudari Jesselyn atau Saudari Ovin. 4. Kolekte Hari Hati Kudus Yesus 16 Juni 2023 sejumlah Rp5.889.000, dana operasional Rp3.104.000. Kolekte minggu lalu 18 Juni 2023 sejumlah Rp20.709.000, dana operasional sejumlah Rp12.688.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang melayani dengan baik. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat untuk hidup kita dan keluarga kita. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.